Shalom, bersama saya kembali Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema. Kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan melindungi kita bagaikan perisai, sehingga keadaan kita semua baik-baik saja, sama seperti jiwa saudara dan saya baik-baik saja. Masih dalam Kejadian 1 yang menjadi perenungan kita kali ini. Berbicara dari Kejadian 1 ini, saudara-saudara, tentu ada banyak hal yang bisa digali secara apapun. Ya, baik secara rohani, secara sosiologi, secara antropologi, dan sebagainya. Ada banyak perkara bisa digali dari sana, saudara-saudara. Ada banyak pelajaran. Ayat 1 kita sudah membicarakannya dan memulainya, saudara-saudara, bahwa Allah adalah permulaan. Memulai hidup bersama dengan Allah, maka banyak hal-hal yang di luar daripada perkiraan kita, Allah menolong dan melakukan mujizat-mujizat bahwa Dia Allah yang mencipta. Nah, dalam Mazmur pasal 1 ini Allah mencipta. Berbicara tentang penciptaan. Kita tidak akan membahas seluruhnya, karena kita tahu bahwa semua yang ada adalah ciptaan Tuhan. Langit, bumi, laut, dan segenap isinya adalah ciptaan daripada Tuhan kita. Dia menciptakan langit, bumi. Dia menciptakan semua alam semesta yang ada. Semua benda-benda penerang. Dan semua yang sejauh pengetahuan manusia. Semua adalah ciptaan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita akan bukan belajar hal-hal pengetahuan-pengetahuan yang terlalu tinggi, tetapi saya lebih mengajak saudara-saudara kepada hal-hal yang praktis dan rohani, yang praktis, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari, saudara-saudara, untuk kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa di dalam penciptaan, saudara-saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan semua isinya ini, saudara, dengan berfirman. Kecuali manusia. Manusia ciptaan yang istimewa. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam firman Tuhan ini kalau kita membaca beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita tentang ciptaannya. Terutama tentang makhluk hidup yang adalah ciptaan yang cukup istimewa, saudara-saudara. Yang pertama, dalam ayat 11 dikatakan demikian, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah-buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, itu adalah makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, yang berupa tumbuh-tumbuhan, yang kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan juga adalah makhluk hidup. Yang lain, saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, kita baca di dalam ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang tidak baik, saudara-saudara. Pada awalnya Tuhan menciptakan dan Tuhan melihat semuanya bahkan sungguh amat baik. Nah, kemudian kita akan berlanjut kepada ayat yang kedua
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang-binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua ciptaan Allah itu begitu baik, begitu baik. Dalam ayat yang ke-31 bahkan dikatakan Allah melihat apa yang dijadikannya itu, segala yang dijadikannya sungguh amat baik, saudara-saudara. Yang membuat dunia ini menjadi kacau balau dan kelihatan menjadi tidak baik, saudara, karena dosa. Tapi kita tidak membahas tentang dosa. Mari kita melihat ketiga makhluk hidup ini, saudara. Tuhan berfirman supaya tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di atas tanah. Lalu kemudian ikan-ikan di dalam air, saudara-saudara. Lalu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Jadi habitat daripada air, daripada tumbuh-tumbuhan, saudara-saudara, adalah tanah. Nah, saudara yang saya kasih, demikian juga dengan air. Bahwa tempat tinggalnya air, ikan maksud saya adalah air, saudara-saudara. Maka demikian juga dengan manusia. Bahwa manusia, saudara-saudara, itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Berarti tempat tinggal manusia dan tempat yang paling manusia perlukan adalah hadirat Allah. Tinggal bersama dengan Allah. Nah, tumbuh-tumbuhan, saudara, apabila dipisahkan dari dalam tanah, maka dia akan mati. Demikian juga dengan ikan-ikan. Apabila dia dikeluarkan dari air dan ditempatkan di tempat yang tidak ada air, maka dia pasti mati. Bagaimana dengan manusia? Manusia juga demikian, saudara-saudara. Ketika manusia memisahkan diri dari Allah, saudara-saudara, maka yang terjadi sejak saat itu manusia mengalami kematian. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tanah tanpa tumbuh-tumbuhan, dia tetap tanah. Tetapi kalau tumbuh-tumbuhan, tidak mungkin tumbuh tanpa tanah. Demikian juga dengan air dan ikan. Kalau air tanpa ikan, dia tetap adalah air. Tetapi tidak mungkin ikan tanpa air. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, demikian juga dengan manusia. Manusia, saudara-saudara, dan Allah. Apapun yang terjadi, kalaupun manusia tidak ada, Allah tetap Allah. Tetapi saudara-saudara, manusia tanpa Allah, maka manusia pasti mati. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena manusia tanpa Allah, maka manusia mengalami kematian. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus untuk mencari setiap orang di dalam dunia, menebus, dan saudara-saudara, untuk melepaskan manusia dari kematian yang kekal. Di dalam Yesus Kristuslah, saudara, kita menemukan kembali akan kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu, saudara-saudara, manusia tidak bisa lepas dari Allah. Manusia harus juga belajar bergantung kepada Allah. Manusia adalah ciptaan dalam gambar dan rupa Allah. Dia memiliki segala kepribadian Allah. Karena itu, saudara-saudara, dia harus tetap bersama dengan Allah jika ingin tetap hidup. Sama seperti tumbuhan tidak bisa dipisahkan dari tanah, sama seperti ikan-ikan tidak bisa dipisahkan dari air, demikian manusia tidak bisa dipisahkan dari Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu kita harus sadar, kita perlu Tuhan. Kita perlu untuk hidup di dalam kasih Allah. Kita perlu hidup, saudara-saudara, dalam kuasa Allah.
Kita perlu hidup di dalam habitat kita yang asli adalah hadirat Allah. Dikala saudara-saudara, kenapa banyak orang mengalami kematian-kematian dalam hidupnya? Bukan hanya kematian secara jasmani, tapi sebelum dia mati secara jasmani, dia banyak mengalami kematian-kematian yang lain. Secara ekonomi, secara sosial, secara banyak hal terjadi saudara-saudara. Karena apa? Karena dia keluar dari habitat, yaitu hadirat Allah. Hubungan dengan Tuhan saudara-saudara. Hubungan dengan Allah itulah saudara-saudara yang saya kasihi, yang membuat manusia bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera yang sejati. Yang Yesus berkata, dunia tidak bisa berikan dengan hal apapun. Hanya bisa ditemukan di dalam Dia. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Sang Pencipta kita, di luar daripada habitat kita yang sesungguhnya, yaitu hadirat Tuhan, hubungan dengan Allah, maka banyak hal-hal yang kematian-kematian terjadi. Stres yang tinggi, tekanan batin, tekanan pikiran saudara, dan berbagai macam hal-hal yang membuat manusia pusing tujuh keliling, membuat manusia, saudara-saudara, sakit, tertekan, terintimidasi, takut, khawatir, gelisah, galau saudara-saudara, dan berbagai kecemasan-kecemasan yang datang menghampiri manusia. Tetapi kalau kita sadar bahwa tempat kita yang teraman adalah di dalam hadiratnya, maka setiap orang akan selalu berada di dalam tempat itu, saudara. Karena itu, saudara-saudara, jangan abaikan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan abaikan, saudara-saudara, akan kehidupan kebergantunganmu di dalam Tuhan. Untuk senantiasa hidup sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah diselamatkan, yang sudah diperbaiki, didamaikan dengan Allah. Pergunakan itu, saudara. Terima itu dengan penuh syukur, dan jangan sia-siakan apa yang Yesus telah lakukan kepada kita. Diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kita punya Bapa yang peduli, Bapa yang telah mengembalikan kita ke dalam habitat kita yang sesungguhnya, ke dalam rumahnya, saudara-saudara, untuk menikmati semua kebajikan dan kemurahan daripada Bapa kita, saudara. Itu adalah kehendak Allah sejak semula. Itu sebabnya Allah menempatkan manusia di Taman Eden, saudara-saudara. Dan kali kita bahas tentang Taman Eden. Tapi itulah kehendak Allah, saudara-saudara, dari awal. Dia ingin kita dalam hubungan yang begitu erat, yang begitu saling mengasihi, begitu saling mengenal, saudara, dan menikmati semua kebaikan, kemurahan hati Sang Pencipta yang adalah juga Bapa kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jangan abaikan sekali lagi, saudara, hubunganmu dengan Tuhan. Karena itu, pergunakan waktu-waktumu merenungkan firman Allah, dan saudara berdoa dan hiduplah di dalam kebenaran itu dengan bersaksi melalui hidupmu, melalui perkataanmu kepada setiap orang, dari rumahmu, kepada setiap orang di sekelilingmu, dimanapun engkau berada, di lingkunganmu, di tempatmu bekerja. Disitulah tempat-tempat pelayanan saudara diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah kebenaran ini, saudara, menyadarkan kita bahwa tumbuhan kalau dicabut dari dalam tanah, dia mati. Ikan kalau dikeluarkan, saudara-saudara, dari dalam air, maka dia mati. Demikian manusia, ketika dia keluar dari hadirat Allah, maka dia juga mati. Karena itu, kalau kita ingin mengalami hidup yang sesungguhnya, hidup dalam segala kelimpahannya yang telah Dia kembalikan ke dalam kita, maka jangan tinggalkan habitatmu. Tempat hidupmu yang sesungguhnya adalah persekutuanmu, hubunganmu di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, karena kebenaran ini menyadarkan kami bahwa sungguh-sungguh ya Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah kemuliaan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Allah yang menuntun kami. Engkaulah membimbing kami dalam seluruh kebenaran-Mu untuk kami ya Tuhan, hidup dalam setiap kebenaran-kebenaran-Mu dan menjadi saksi dari kebenaran itu di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Engkau, Allah di atas segala Allah, yang kami sapa Bapa dalam Yesus. Terima kasih, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas umat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Sekali lagi, jangan abaikan hubunganmu, bahwa habitatmu yang sesungguhnya adalah dalam hadirat Allah. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.